Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Beberapa kali para pemirsa kita ini yang bertanya tentang bagaimana tata cara kita puasa weton, bubur ampenya bagaimana. Termasuk ada yang tanya juga bagaimana kalau kita ini mengawali ingin kembali ke ajaran leluhur, kembali ke Jawa. Terus juga kita juga membahas tentang hari-hari keramat ya, di dalam budaya Jawa. Nah, salah satu hari keramat di dalam budaya Jawa adalah hari weton kita. Kita keramatkan, kita sakralkan, dan sekaligus itu tanda kalau kita ini ingin belajar Jawa, yaitu dengan puasa weton. Nah, karena itu kita akan bahas saat ini bagaimana tata cara dan ubur ampe puasa weton. Ini Mas Hadi, Mas Anton, ada unek-unek mau disampaikan tentang tata cara dan ubur ampe puasa weton? Nggih. Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ini saya tanyakan, kan setiap orang itu mempunyai hari lahir atau weton. Nah, itu kalau dipuasai atau ditirakati itu syaratnya apa saja? Nah, terus kegunaannya itu apa saja? Itu dulu. Terima kasih Mas Anton. Mulai kapan kita harus puasa weton? Apa mulai sejak lahir? Apa harus mulai remaja dulu? Lalu gimana itu, Romo? Terima kasih Mas Anton. Berarti kita bahas dari Mas Anton dulu biar searah. Mulai kapan kita sebaiknya ya ini puasa weton? Kalau saat ini kan banyak orang yang lama nggak puasa weton, tetapi karena panggilan jiwanya ingin kembali ke Jawa, kembali ke ajaran leluhur, akhirnya mereka akan mencoba bagaimana ya untuk mengawali kita kembali ke Jawa itu bagaimana ya. Salah satunya kita awali dengan puasa weton, sehingga kadang-kala umurnya udah tua baru mereka tergerak untuk puasa weton. Nah, sebaiknya mulai kapan kita ini puasa weton ya? Ya, sebaiknya kalau kapan kita mau mulai puasa weton ya tentunya mulai sang anak manusia ini bisa berpikir dengan baik gitu loh. Mulai ada kesadaran, sehingga kalau keluarga kami ya, anak-anak kami ini puasa weton mulai TK. Saya masih ingat betul anak-anak saya, kalau sekarang sih udah besar ya. Anak saya pertama udah punya anak 2, anak saya kedua udah lulus sarjana, udah kerja dan mau nikah ya. Ini mulai TK Mas Anton udah puasa weton. Sehingga kalau anak saya ingin ikut puasa mohon maaf puasa Ramadan gini ya, anak saya nggak kebingungan kenapa gitu loh. Guyonane apa akeh koncone ora bingung gitu. Sementara anak-anak saya itu mulai TK ini udah saya biasakan puasa weton tanpa harus pamer. Kalau kita sedang puasa, tanpa harus memaksakan orang lain untuk menghormati kita puasa. Sehingga anak-anak saya yang TK itu puasa weton ya. Lihat teman-temannya makan ya, namanya anak TK kan seneng jajan tuh Mas Anton. Ya anak saya diem saja enggak ada masalah. Udah saya bekali. Puasa weton. Anak TK itu Mas Anton. Teman-temannya jajan ya biasa aja, nggak kepingin kok ikut jajan. Karena kita biasakan itu, sehingga tidak elok rasanya kita puasa kita memaksa orang lain untuk menghormati kita puasa. Ketika ada orang lain yang teman kita yang lain makan di depan kita marah-marah, oh nggak perlu. Anak saya sudah saya bekali itu, sehingga pada waktu TK dia puasa weton, temennya makan ya biasa aja.
ya nggak kepingin. Ya. Sudah saya ajari puasa weton. Mulai kapan? Kalau kita sebagai orang Jawa itu ingin memulai, ya mulai tadi, mulai sang anak manusia tadi bisa diajak berpikir sehat, berpikir logika. Karena ajaran Jawa itu salah satunya adalah fenomena nalar. Ketika nalar sang anak manusia itu sudah mulai, dia bisa diajak berpikir sehat. Kalau masih kanak-kanak kan belum bisa, Mas. Ya jangan dipaksakan gitu loh. Tapi kalau udah mulai TK itu, kalau nggak salah anak saya itu mulai TK 0 besar kalau nggak salah. Usianya waktu itu sekitar berapa ya? Sekitar anak saya yang pertama itu masuk SD umur 5,5 waktu itu. Karena belum ada kebijakan SD harus mulai 7 tahun ya. Jadi 3,5 masuk TK 0 kecil. Umur 4,5 anak saya itu mulai puasa weton. Kalau anak saya yang kedua itu TK-nya mulai umur 4,5, umur 6,5 masuk SD. Jadi 5,5 dia mulai puasa weton. Sehingga dia biasakan poso rano koncone. Dia puasa sendiri. Paling kadang-kadang ditemani ibunya. Anaknya puasa, ibunya ikut puasa. Bahkan saya malah nggak ikut puasa. Karena apa? Karena wetonnya anak saya kan nggak sama dengan weton saya gitu loh. Jadi anak saya itu puasa sendiri. Di sekolah teman-temannya TK atau makan jajan, ya tidak ada masalah gitu. Tanpa harus marah-marah. Woi, saya puasa, kamu harus menghormati saya. Nggak perlu. Woi, saya puasa, jangan makan di depan saya. Nggak perlu. Ini puasa Jawa. Ini puasa weton. Mulai kapan? Mulai sang anak manusia tadi nalar sehatnya mulai bisa diajak berpikir sehat. Terus ke pertanyaannya Mas Hadi. Apa manfaatnya kita ini puasa weton? Sebelum kita menjawab tentang apa manfaatnya kita puasa weton, kita juga harus tahu apa dasarnya kita puasa weton dulu. Apa dasarnya kita puasa weton? Karena di dalam ajaran Jawa, weton kita, hari lahir kita itu adalah hari lahir pilihan Tuhan. Sehingga pada orang-orang tua kita dulu, saya masih ingat betul mbah-mbah saya, bapak saya itu mengajarkan kepada saya, ojo mbok omong-omong ke wong wetonmu. Kita nggak boleh ngomong ke weton kita ke orang lain tanpa alasan yang penting. Nggak boleh. Kita jangan ngomong ke, ya, bilang, memberitahu weton kita pada orang lain. Kenapa? Karena itu adalah hari pilihan Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Walaupun sang anak manusia tadi lahirnya sesar. Saya ini punya teman, sekarang bos, pernah menjadi bos ini, buka dealer mobil. Kalau nggak salah sekarang dia menjadi bos properti, teman saya ini. Lama sekali nggak ketemu. Dulu kalau nggak salah dia punya putra itu 3 kalau nggak 4. Itu sering dulu itu kalau istrinya mau melahirkan itu telepon saya. Dia minta saya mencarikan hari untuk kelahiran anaknya. Padahal dia, mohon maaf, dia etnisnya Chinese loh ya, Tionghoa. Tapi dia mempelajari budaya Jawa. Sehingga kalau ada kata-kata, "Wo, wong Cina ki kok Jawa nih," itu nyata. Saya punya teman itu. Ketika istrinya mau melahirkan itu selalu telepon saya, suruh mencarikan hari untuk apa? Untuk operasi sesar.
Kalau guyonannya ke saya gini, oh cek no bojoku tetep perawan Tri. Namanya temen yang manggil saya biasa Tri. Ya. Yo tak guyone wis duwe anak kok perawan. Oh, dalane kok ora nggih liwat. Dalane bayi ora nggih liwat bayi, soalnya lewat jendela. Guyonannya seperti itu gitu loh. Operasi sesar. Tapi yang memilih hari untuk operasi sesar kan tetap bapaknya. Lah bapaknya minta tolong saya mencarikan harinya. Kalau bayinya kan nggak mungkin teriak-teriak gitu loh. Bayi dalam kandungan ibunya teriak-teriak minta dicarikan hari lahir kan nggak mungkin loh. Karena itulah weton kita ini adalah hari pilihan Tuhan. Di dalam ajaran Jawa kita tidak diperbolehkan memberitahukan pada orang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang penting. Nah, bagaimana dengan kondisi teknologi sekarang? Dengan kecanggihan teknologi, ini kita bisa tahu hari lahirnya orang lain, terutama para pejabat publik. Seperti contoh gini, kita ingin tahu hari lahirnya Camat Poncokusumo, begini Mas Hadi, atau taruhlah Mas Anton ingin tahu hari lahirnya Wali Kota Malang. Mudah saat ini, cari di Google nama Wali Kota Malang ini, di situ jelas tanggal lahirnya di mana. Ini biodatanya lengkap. Nah, dengan itu kita bisa lihat, bisa tahu wetonnya. Tapi kan tidak yang bersangkutan ngasih tahu kita. Karena itulah weton ini kita tidak diperbolehkan ngomong atau memberitahukan kepada orang lain tanpa alasan jelas, tanpa sebuah kepentingan. Terus kita sakralkan. Kenapa? Contoh tadi, karena ini hari pilihan Tuhan. Pada hari itu kita pertama kali menghirup udara alam semesta. Di dalam kandungan kita sudah menghirup oksigen gitu. Tapi kita kan dengan weton tadi kita pertama kali kita ada di dunia ini. Sebelumnya kita di alam kandungan ibu kita. Nah, pada waktu kita dilahirkan, pada waktu bayi dilahirkan, sang bayi itu mengalami pelenturan tubuh. Kalau tidak mengalami pelenturan tubuh, bayi nggak bisa lahir. Kenapa? Karena dalane bayi itu menciut. Vagina ibu kita itu nggak lebar. Walaupun terjadi pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Pembukaan 7 atau 9 kalau dalam dunia medis itu. Tapi nggak lebar. Operasi sesar. Perut ibu kita yang dioperasi pun juga nggak lebar. Kalau bayi tidak mengalami pelenturan tubuh tetap nggak bisa. Sehingga itulah kenapa alasannya leluhur kita, orang tua kita dulu, mbak-mbak kita mengatakan, "Le, ojo mbok omong ke wong wetonmu." Jangan kau beritahukan ke orang lain tanpa alasan yang jelas tentang wetonmu. Karena kita mengalami pelenturan tubuh di situ, kita mengalami ada titik lemah di situ. Kita sakralkan sehingga kita perlu puasa. Kita perlu puasa. Nah, bagaimana kita puasa? Dalam puasa weton. Manfaatnya apa? Karena manfaatnya adalah karena dalam puasa weton itu kalau kita sakralkan ya, kita puasa otomatis akan menguatkan jiwa kita, menguatkan energi jiwa kita. Sehingga kalau jiwa kita itu energinya kuat, ini akan mudah berkomunikasi dengan energi semesta. Sehingga kita dalam mengarungi kehidupan kita akan banyak menemukan kemudahan-kemudahan. Karena jiwa kita sudah bersinergi dengan alam semesta. Kan seringkali kalau kita mengalami atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan itu karena ada tumburan energi lain kan. Entah itu energi lain dari sesama manusia, teman kerja kita, ya, keluarga kita, atau energi semesta dari alam lainnya. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, pasti ada berbenturan energi dari alam semesta.
Nah, kalau jiwa kita tuh bersinergi dengan alam semesta, tentunya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ada yang ditanyakan, Mas Hadi, sebelum saya lanjutkan? Berarti apakah bisa seumpama ini ya, saya kepingin umpamanya beli motor, saya tak niat puasa weton supaya bisa beli motor gitu, apakah bisa itu? Ya, bisa. Kayak Mas Anton ingin dapat jodoh, bisa gitu loh. Ya, gitu loh. Kan tadi sudah saya katakan bahwasanya ketika kita puasa weton akan menguatkan energi jiwa kita, supaya energi jiwa kita itu mampu bersinergi dengan energi alam semesta. Akhirnya apa? Dalam kita mengarungi kehidupan kita diberi kemudahan, termasuk keinginan kita ingin beli motor, ingin dapat jodoh, kan begitu. Karena ketika contoh ini, Mas Anton mau ingin dapat jodoh, nggak dapat kan ada benturan energi lain. Ada perempuan yang dia sukai, perempuan tadi nggak suka. Ini kan mau nggak mau kan harus kita akui toh, ini benturan toh, benturan energi lain toh. Atau Mas Hadi ini ingin beli motor, beli mobil, nggak taunya ada yang menipu, ngaku-ngaku bisa nguruskan STNK, ya. Uang 5 juta dikasihkan orang cuma-cuma, hanya bermodalkan kenal di medsos. Kok gampang banget ditipu. Ini kan mau nggak mau diakui atau tidak tuh diakui kan ini benturan energi lain toh, energi semesta. Yang dimaksud energi semesta itu kan ya bisa manusia, dalam hal ini Mas Hadi ada orang lain yang menipu, ini kan energi semesta. Mas Anton suka pada perempuan tapi perempuannya nggak suka, ini kan energi semesta. Ada benturan loh. Nah, sehingga bisa. Termasuk para pemirsa itu yang belum punya motor ingin punya motor, yang belum dapat jodoh ingin dapat jodoh, silahkan puasa weton. Tentunya disertai dengan usaha. Karena orang Jawa bilang urip iku obah. Ya nek gak gelem obah ya berarti gak urip. Ora oleh ndonga tok, ndonga nganti dremimil, nganti ledeh cangkeme ya tetep ora wujud yen ning ndonga tok tanpa usaha. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi. Ya, bisa tanyakan sebelum puasa itu kan ada yang seperti suruh mandi dulu, mandi kembang, suruh ngasih suguh ke kita punya katakan adik hari-hari gitu. Apakah seperti itu? Mas Hadi. Mas Anton tanya. Belum, Jadi kalau kita mau puasa weton itu memang kalau ajaran Jawa itu ya kita harus mandi bersih. Kita mandi bunga. Kalau sekarang cari bunga sulit, Pak. Ya udah mandi pakai sabun wangi. Kan mandi bunga itu kan memang juga ingin wangi gitu loh. Cuman kalau dengan bunga itu kan kita lebih kuat karena di situ ada yang dipakai mandi itu bunga-bunga indata. Ini para pemirsa bisa simak itu video. Kenapa orang Jawa kalau semuanya kok pakai bunga? Karena bunga itu ada bunga indata, mendatangkan energi positif. Karena itulah kita mandi bunga. Kalau kita kesulitan cari bunga, ya udah kita mandi pakai sabun wangi gitu. Walaupun tidak sekuat bunga, kalau bisa ya bunga. Mandi mandi keramas. Nah, setelah itu puasa. Dalam puasa ya weton biasanya juga kita siapkan biasanya doanya obor ampenya ya. Biasanya ada kembang ada kembang setama, ada kembang poncowarno. Setelah itu ada bubur sengkolo ya. Kalau seusia Mas Hadi, Mas Anton tuh pakai bubur sengkolo. Kalau seusia Mas Puji itu kan udah 60 tahun, itu bukan bubur sengkolo tapi pakai jenang sengkolo. Beda. Pakai mic biar kelihatan para pemirsa ini. Kan ada bubur sengkolo dan jenang sengkolo. Ya. Kalau menurut saya sama gitu kan, sama-sama. Kalau nasi itu
lemes gitu. Yeah. Dijelaskan. Nah, bedanya bubur sengkolo sama jenang sengkolo. Kalau bubur itu dibuat dari beras. Kalau jenang dibuat dari tepung. Nah, ya tepung beras gitu loh. Beras yang diseleb jadi. Iya, diseleb. Nah, ada bubur garis miring jenang sengkolo, ada bubur garis miring jenang Poncowarno. Nah, terus setelah itu juga ada sandingan, biasanya ada air putih, teh, kopi, gitu. Tambah susu juga boleh. Tapi yang pokok 3 tadi ada teh, kopi sama air putih. Terus biasanya ada pakai timar kambang, ya. Tapi dalam ajaran Jawa itu sesuatu kan tidak kaku. Gak iso nggawe timar kambang ya enggak dikasih enggak apa-apa. Kalau ganti lilin juga boleh. Oh, timar kambang itu Pak? Cempluk, Pak? Timar kambang itu dengan cempluk beda. Oh, no. Nah, kalau cempluk itu kan ya cempluk ya, damar. Nah, damar kambang atau dimar kambang itu biasanya biasanya terbuat dari tanah liat juga. Terus minyaknya pakai minyak kelapa. Terus pakai benang lawe. Terus ngambang. Lalu diarani dimar kambang. Karena apinya itu ngambang gitu. Sekarang Wah, Mas Hadi tahu baru tahu sekarang. Para pemirsa barangkali kalau yang muda sama malah belum tahu. Tapi kalau yang tua-tua tuh pasti tahu itu. Seusia saya, seusia Mas Puji kameramen tuh pernah lihat itu timar kambang itu. Jadi mohon dijelaskan lagi fungsi dari jenang sengkolo terus bubur. Jadi fungsinya apa, Pak? Oh, kalau orang nggak tahu, kok iki dikai gini, kok iki dikai kopi, kok mana dikai susu kan gitu. Jadi bubur garis miring jenang. Jadi perbedaannya yaitu kalau bubur dari beras, jenang dari tepung. Kapan bergantinya? Itu setelah usia di atas 50 tahun. Ya, kalau di bawah 50 tahun pakai bubur, di atas 50 itu jenang. Jenang sengkolo dari kata sangkala, perjalanan waktu. Di situ menggambarkan sangkan paraning dumadi. Ya, apa saja satu, entah itu mangkok boleh, lepek boleh, atau dari takir boleh. Takir itu dari daun pisang ya. Lepek boleh, satu berwarna putih, satu berwarna merah. Ini adalah gambaran Bopo Biyung. Putih itu putih dulu baru merah, Pak ya? Bukan merah dulu baru putih. Sama saja. Okay. Satu takir warna putih, satu takir warna merah. Ini gambaran Bopo Biyung. Bopo sik Joko, Biyung sik Prawan. Atau entah Prawan entah Joko, pokoknya belum melakukan hubungan seks lah, dan kita belum ada itu gitu loh. Putih itu adalah gambaran sperma laki-laki, kan warnanya putih. Nah, merah itu dari Biyung, jadi warnanya merah gitu. Setelah itu ada satu lepek atau satu takir separuh merah, separuh putih. Ini gambaran Bopo Biyung Saresmi. Setelah itu ada satu lepek atau satu takir, dasarnya putih, atasnya merah. Ini mujudake mijile wiji sejati laki-laki. Satu lagi dasarnya merah, atasnya putih. Mijile wiji sejati perempuan. Karena ini adalah bentuk linggayoni itu.
kalau biasanya yang putih ini biasanya juga kalau masih bubur ya, masih di bawah 50, ini biasanya putihnya itu kalau bubur itu dibentuk buncet, tumpeng kecil itu, bucet. Orang Jawa bilang bucet. Kalau buceng itu kan besar, itu bucet, ditagir kecil gitu. Kalau bubur kan bisa, tapi kalau jenang nggak bisa untuk dibuat bucet. Itu bubur Sengkolo, dari kata sang dan kala, perjalanan waktu, karena itu kan merupakan perjalanan waktu, proses untuk mijile wiji sejati menjadi seorang bayi. Terus ada bubur garis miring jenang, yaitu Poncowarno. Poncowarno itu apa? Yaitu tadi ya, tetap bubur jenang sudah saya jelaskan Mas Jati ya. Warnanya ada warna putih, ada warna merah. Kalau zaman dulu merahnya itu dari gula kelapa. Terus warna hijau dari daun pandan. Warna kuning dari kunir. Warna hitam itu dari arengnya kayu jati atau kelaras daun pisang yang dibakar. Atau merah ya dari beras merah. Putih jelas dari beras putih ya. Dulu tuh ada beras hijau, ada beras kuning dulu itu. Sekarang kan jenis-jenis padi kan banyak yang sudah hilang ya. Saya dapat cerita dari mbah-mbah saya itu dulu ada, cuman mulai saya kecil sampai sekarang yang saya tahu adalah beras putih, beras merah, beras hitam, ketan ireng ya. Kalau yang beras kuning sama hijau saya belum pernah ketemu saya. Tapi ceritanya mbah dulu ada. Sudah langka sekarang. Kapan tuh saya pernah dapat cerita katanya juga ada di daerah mana gitu. Tapi yang saya tahu beras putih, beras merah, beras hitam. Nah, dalam perjalanannya itu tadi. Putih tetap putih, merah dari gula kelapa, hitam dari arengnya kayu jati atau dari daun pisang yang kelaras yang dibakar, hijau dari pandan, kuning dari kunyit atau kunir. Dalam perjalanan akhir-akhir ini lagi banyak yang direkayasa dari warna makanan. Apa gambaran Poncowarno ini? Ini adalah gambaran 4 saudara kita. Sedulur papat limo pancer. Kalau yang Sengkolo tadi merupakan sangkan paraning dumadi, kalau Poncowarno ini adalah sedulur papat limo pancer. Nah, biasa nih ketika pas weton kita, terus ada tumpeng robyong untuk wilujengan weton, didongani ono jajan pasar, tumpeng robyong itu banyak sayur-sayurannya, itu dimakan bareng sekeluarga. Kalau yang punya duit ya bisa banyak ngundang tetangga yang duitnya banyak, tapi kalau enggak ya minimal dimakan sekeluarga. Termasuk bubur bubur Sengkolonya boleh dimakan, tapi kalau yang bubur Poncowarno enggak, menjadi sesaji. Kalau orang Jawa ini merupakan sandingan. Sandingannya siapa? Sandingannya sedulure awake dhewe. Mulane diarani sandingan. Sandingan kanggo sedulur awake dhewe dan juga sandingan untuk leluhur. Dalam kurun waktu kita puasa 3 hari tadi. Kalau sudah kita selesai puasa 3 hari, puasa weton kan 3 hari. Sandingan tadi dibuang. Di mana? Di air mengalir. Kalau kita jauh dari sungai di mana? Ya perempatan. Jadi orang dulu biasa buang gitu di perempatan, nggak ada yang berpikiran negatif. Wah ini orang ini golek pesugihan ini karena buang bunga
di perempatan ya biasa orang dulu itu. Itu kok dibuang di sungai itu artinya apa? Ya. Itu. Tadi kan merupakan sedulur papat wong pancet itu kan. Ini kan suatu pengendalian dan juga penyempurnaan. Supaya apa? Energi-energi yang negatif yang terserap dari tubuh kita kesandingan tadi itu kan dibuang ke sungai, air mengalir. Disampurnani atau di perempatan 4 penjuru mata angin. Ketika dibuang perempatan kan biasanya nanti kan keinjak kendaraan, akhirnya kan hilang dengan sendirinya di bawah angin. Atau kadang-kadang dimakan binatang, ya, entah itu semut, ya, entah itu ayam. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari karena ketika kita puasa weton, sandingan-sandingan tadi kan itu mampu menyerap energi negatif dari tubuh kita. Karena pada waktu itu kita dalam posisi lemah. Karena pelenturan tubuh tadi, dampak dari kita dilahirkan tadi. Nah, energinya negatif terserap di situ terus kita buang. Dongannya apa? Dongannya ya menurut doanya ya dengan bahasa ibu. Yang orang Batak silakan pakai bahasa Batak. Kalau di Batak biasanya sandingannya ditambah jeruk purut biasanya. Saya beberapa kali ritual bareng sama saudara kita orang Batak tuh ditambah dengan jeruk purut, ditambah dengan kapur sirih. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat karena leluhur Jawa dulu juga pakai kapur sirih. Kapur sirih itu bermanfaat untuk kesehatan. Kinangan itu. Kinangan. Nah, ada tambah kinangan, ada tambah jeruk purut sama kapur sirih. Karena kapur sirih itu kan barang panas yang super panas, dimatengi lagi gitu. Ini banyak manfaatnya itu. Bisa menyerap energi negatif, bisa untuk pengobatan ya. Termasuk orang yang butuh zat kapur karena biasanya orang-orang yang usianya sudah 40-50 ke atas itu kan kadang kan kebutuhan zat kapur dalam tubuh kan juga berkurang. Itu bisa bermanfaat. Ya. Nah itu ubur rampeni. Jadi ada bunga, ada kinangan tadi. Terus dibuang. Doanya bagaimana? Doanya memakai bahasa ibu masing-masing. Intinya saja yaitu kalau dalam bahasa Jawa itu gini. Orang gua layoning sekar lan layoning ubo rampe poso petor nanging gua sengkoloni urip lan panguripanku. Jadi kalau orang Jawa betul awalnya mulai dari Wong wilahing sekar bono langgeng, wong wilahing sekar bono langgeng, wong wilahing mastuti sekar bono langgeng. Ingsun orang guak layoning sekar layoning ubo rampe poso wetonku nanging guak kabeh sengkolone urip lan panguripanku. Wong wilahing sekar bono langgeng terus dilemparkan ke sungai atau dibuang di perempatan. Nah bagi orang Batak, orang Sasak, orang Flores, orang Dayak pakai bahasa ibu Anda sendiri, tidak harus dengan bahasa Jawa. Intinya itu tadi, tidak membuang sisa-sisa bunga, tidak membuang sisa-sisa ubur rampe puasa ritual weton tadi, tetapi membuang kekotoran jiwa, kekotoran raga. Sengkolo itu kan kekotoran jiwa dalam hidup dan kehidupanku. Kendala-kendala dalam hidup dan kehidupanku dibuang, dihanyutkan. Itu tata cara dan ubur rampe puasa weton. Nah, puasa weton itu 3 hari. Bisa ngapit. Jadi umpamanya kalau weton kita itu besok gitu ya. Puasanya mulai kemarin sore. Jadi kemarin puasa, besok puasa, terus terakhir puasa. Ya, dari tanya lagi Mas Hadi. Itu kan puasa. Itu makannya apa
di jam apa gimana? Oh, nggih. Ini kita juga perlu kita ingatkan sama para pemirsa ya, bahwasanya ajaran Jawa itu mengajari kita puasa. Bahkan puasa weton itu hukumnya wajib gitu loh. Kenapa kok anak saya mulai TK sudah saya ajari puasa? Karena di dalam ajaran Jawa itu puasa itu wajib. Tapi kalau ini puasa ya bukan siam. Sehingga kemarin waktu saya diminta ceramah di pura Hindu Jawa, saya katakan jenengan sedoyo wajib lo ya poso. Saya katakan gitu. Tapi kalau siam, jenengan tidak wajib, jenengan agama Hindu. Saya bilang gitu. Kalau siam itu untuk saudara kita yang muslim, untuk kita yang muslim itu siam atau saum. Tapi kalau orang Jawa ya puasa. Apapun agama kita. Entah itu agama kita Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang merasa jadi orang Jawa ya harus puasa. Dan puasa weton itu wajib. Bagaimana makannya? Jadi kalau untuk tingkat dasar, ya puasa Jawa itu kan 4. Ngerowot, ngalong, ngidang, mutih. Ya kita niatnya puasa apa dulu gitu loh. Oh kita namanya puasa ngerowot gitu, yang dimakan polo pendem ya. Untuk tingkat dasar siang boleh makan kok. Jangan khawatir, siang boleh makan kalau puasa itu. Tapi kalau siang dan saum kan siang tidak boleh makan. Kalau puasa siang boleh makan untuk tingkat dasar. Tapi yang dimakan cuman kerowotan, polo pendem. Itu untuk tingkat dasar. Siapa yang tahu kita ini tingkat dasar atau tidak? Ya diri kita, gitu loh. Terus tingkat yang kedua, kita makan sehari 2 kali. Mungso sondyakala. Pagi hari pada waktu bang wetan sama sore suruping surya. Bang kulon. Itu tingkat kedua. Kalau tingkat yang ketiga apa? Sehari semalam cuman makan sekali. Tinggal pilih mau jam berapa. Oh saya makannya jam 11 atau jam 12. Kayak ini tradisi Buddhis. Para biku itu makannya cuma jam 11 saja. Sehari semalam. Atau pada masa sondyakala. Suruping surya. Atau tengah malam. Tapi sehari semalam cuma makan sekali. Itu untuk tingkat ketiga. Tingkat keempat apa? Ngebleng. Kalau kita puasa weton kan 3 hari. Ya 3 hari 3 malam tuh enggak makan. Ngebleng. Nah, tapi ajaran Jawa kan tidak memberatkan. Yang tahu tolak ukur kan kita sendiri. Saya ini masih pemula. Udah saya puasa yang tingkat pertama aja, siang makan boleh, tapi ngerowot, ya silakan gitu loh. Tapi minumnya tetap air putih apa dicampur dengan gula? Nah, tergantung puasanya. Kalau puasa mutih ya cuma air putih. Ya. Terus kalau umpamanya kita puasa ngerowot ya tetap air putih. Kalau kita puasa ngalong itu masih bolehlah makan kopi. Kalong masih doyan kopi, kulitnya aja. Terus kalau puasa ngidang boleh minum teh. Nah kalau itu apa? Minum air degan itu kan putih ya? Oh. Nah, pertanyaannya kan gini, kita mau puasa apa dulu? Kalau ngerawat jelas nggak boleh. Nah, kalau ngidang degan masih boleh. Nah, walaupun biasanya itu kan entah itu kambing ya gidang ataupun kalong kelelawar. Ini biasanya kan kita lihat degan itu kan dikerowoki sama bajing itu. Nah, sisa-sisa yang diminum bajing itu kan biasanya jatuh ya diminum kijang atau kambing atau diminum oleh kelelawar. Tapi kalau kalau mutih enggak boleh. Karena yang dimaksud puasa mutih itu puasa tanpa rasa. Ya air putih sama nasi putih. Nih, ada yang tanya lagi. Mas Anton. Silakan.
Sudah ditanyakan? Oh, sudah ditanyakan Mas Hadi. Oh, mau tanya lagi silakan Mas Hadi. Berarti itu kan 3 hari. Berarti ubur rampenya itu pas terakhirnya itu ya? Berarti atau pas awalnya ubur rampenya? Biasanya pas awalnya. Pas awalnya. Kan ketika selesai puasa weton kan tadi sudah menjadi layon. Layon itu apa? Layon itu sesuatu yang mati gitu. Kembang sudah jadi layon wis mati, kembang wis gak seger. Jadi tadi saya katakan dungannya kan wong wilayah Sekarbono Langgeng, wong wilayah Sekarbono. Pakai vibrasi loh ya, ini hanya contoh ya. Jadi wong wilayah Sekarbono Langgeng, wong wilayah Sekarbono Langgeng, wong wilayah Mastuti Sekarbono Langgeng. Ingsun orang guak-guak layon ing Sekar. Orang guak-guak layon ing ubur rampe weton. Nanging gua kabeh sengkolane urip lan panguripanku. Wong wilayah Sekarbono Langgeng terus dibuang ke sungai. Jadi otomatis nanti kan itu mau kita juga memberi makan binatang lain. Bubur Poncowarno ikan doyan. Jadi memberi makan ikan kita ini. Nah, kalau yang jajan pasar tadi Pak? Jajan pasar kan sama tumpeng robyong tadi kan, dimakan bersama. Oh, okay. Jajan pasarnya biasanya harus jumlah ganjil, jumlah 5 atau 7 atau 9. Jajan pasar itu seperti Gatot itu Pak? Ya, kalau sekarang ya jajan pasarnya ya Gatot nggak ono ya tuku itu, ya jajanannya anak-anak kecil itu. Kan jajan pasar itu. Jajan retengan itu. Iya. Berarti nggak ada patokan jajan pasar itu seperti Gatot, terus Tiwul atau ya kalau dulu itu Gatot, Tiwul, jajan pasar. Ini anak-anak muda yang lahir di kota nggak tahu itu Gatot itu apa. Ngerti ini Gatot itu tong apa? Pak Gatot sing dadi tentara iku. Nggak ngerti Gatot. Nggih. Nggih, ada coba kita tanya lagi. Supaya semakin jelas sih para pemirsa menyimaknya. Nggih, Mas Hadi? Mas Anton? Coba. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita tutup ini. Para pemirsa bisa buat pertanyaan di bawah, nanti kita simak, kita jadwalkan untuk jawab kegiatan lain. Nggih, Mas Anton? Jadi ubur rampe itu sudah menjadi pakem itu. Masalah ubur rampe. Apa bisa diganti lainnya gitu? Oh jadi kalau tentang ubur rampe sesajen itu di dalam budaya Jawa itu kan fleksibel. Siji desa, siji cara. Jadi siji desa mawa cara. Sehingga tiap desa ya beda-beda. Sehingga tidak harus tidak harus sama. Tapi intinya sama. Kayak umpamanya bubur atau jenang Poncowarno itu kan jelas semuanya ada gitu loh. Terus umpamanya teh, kopi, banyu putih semuanya ada. Gitu. Tapi kalau umpamanya bubur Poncowarno, nah itu tiap desa berbeda. Apa kok maksud saya kembang Poncowarno, kalau bubur Poncowarno masih sama lah kan dari beras. Yang kembang Poncowarno berbeda tiap desa. Nggak sama. Ada yang diganti kadang-kadang kembang setaman kadang-kadang. Karena cari kembang Poncowarno nggak ada. Kan harus cari 5 macam warna kan kadang-kadang nggak ada. Udah kembang setaman. Kalau kembang setaman kan lebih fleksibel saonone gitu loh. Jenis taman kok saonone di taman ngono. Lebih mudah. Siji desa mawa cara. Nggih. Jadi tidak ada sesuatu yang itulah sebabnya ajaran Jawa itu dasarnya serat teles. Serat teles itu alam semesta, fleksibel, ikuti alam. Kenapa orang Jawa tidak mau menulis ajaran Jawa? Karena kalau ditulis menjadi kitab garing itu kaku. Kenapa? Karena kebijaksanaan sesuatu yang dianggap baik 1000 tahun yang lalu belum tentu saat ini dianggap baik dan bijaksana.
Sesuatu yang 1000 tahun yang lalu ada belum tentu sekarang ada. Sehingga lebih fleksibel, sehingga di dalam ajaran Jawa tidak ada istilah hak dan batil, salah benar. Yang ada adalah elok lan ora elok, pantas ataupun tidak pantas. Sehingga dalam membuat bubur Pancawarna pun tadi saya katakan, dulu itu pakai beras putih, beras merah, beras hitam, beras kuning, beras hijau. Dalam perkembangannya ternyata akhir-akhir ini beras hijau sama beras kuning tidak ada. Akhirnya diganti kuningnya kunir atau kunyit, hijaunya daun pandan, hitamnya campuri areng, merahnya gula Jawa, gula kelapa. Itu pun akhir-akhir ini saya lihat di beberapa tempat diganti lagi dengan pewarna makanan. Ya, ada yang kan? Berarti itu tadi nggak banyak-banyak Pak ya, cuma satu lepek atau satu takir gitu. Iya. Saya kira kalau banyak seperti satu piring atau satu ini gitu. Ya enggak apa-apa satu piring, toh nanti kan dikepung bareng dipangan. Kalau yang Pancawarna dibuang kan, kalau yang sengkolo kan dimakan. Nggih, ampun. Ndak. Mas Anton? Udah, nggih. Kalau udah kita cukupkan sampai di sini tentang tata cara dan ubur rampe puasa weton. Dan weton ini adalah paduan dari Pancawarna, Pancawara dan Saptawara. Dino lan pasaran. Ini dinamakan weton. Namanya Rebo Kliwon. Kan wetonnya Rebo Kliwon. Berarti apa? Pancawarane kan Rebo. Saptawaranya yang Pancawaranya Kliwon. Jadi yang dimaksud weton itu adalah perpaduan hari Pancawara dan Saptawara. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu tentang bahasan kita tata cara dan ubur rampe puasa weton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pemirsa semua. Yang belum, ayo kita mulai sekarang. Puasa weton wajib bagi orang Jawa. Bagi orang Jawa, suku Jawa yang enggak Jawa ya silakan ya. Kita enggak maksa. Itu pencerahan itu kan datangnya dari hati nurani, jangan dipaksakan. Jangan diacungi pedang atau pistol. Oh, kamu harus masuk ajaran Jawa, enggak perlu. Bukan itu. Pencerahan itu datangnya dari hati nurani. Ayo kita mulai dari puasa weton dulu. Mudah-mudahan kita mampu bersinergi, mensinergikan energi jiwa kita, energi daya hidup kita dengan Sang Maha Hidup, dengan alam semesta. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dalam berdiskusi ini atau tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.